Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islam din wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita juga tetap diberi berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pembelajaran kali ini di semester 2 kita akan mempelajari beberapa materi yang berkaitan dengan komputer. Adapun materi pertama yang akan kita pelajari pada semester 2 kali ini adalah seperti yang anak-anakku lihat, yaitu KD31, yakni mengidentifikasi berbagai macam komponen perangkat keras komputer. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita membahas bagaimana komponen-komponen yang ada dalam perangkat keras komputer tersebut, anak-anakku dulu perlu memahami apa indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dari kalian. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian perangkat keras komputer. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan jenis perangkat keras. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi perangkat keras. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan untuk membahas komponen perangkat keras komputer, termasuk di dalamnya adalah perangkat keras dari komputer itu sendiri. Nah, anak-anakku semuanya, komponen di dalam sebuah komputer itu ada 3. Ada yang dinamakan hardware, kemudian yang kedua ada yang dinamakan software, dan yang ketiga ada yang dinamakan brainware. Yang dimana dalam keseharian kita sudah melihat komputer itu sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang manusia. Karena ketika manusia ingin mengoperasikan atau membuat suatu data, pasti membutuhkan yang namanya komputer. Oleh sebab itu, di dalam hidup dan kehidupan kita, komputer memang sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, kembali kepada materi tadi, komponen komputer itu ada 3. Yang pertama tadi adalah hardware atau perangkat keras, kemudian yang kedua adalah software atau perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware atau alat penyimpanan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan kepada perangkat keras komputer atau hardware. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, anakku perlu memperhatikan di sini peta konsep yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Adapun perangkat keras komputer atau hardware terdiri dari yang pertama adalah ada yang dinamakan perangkat masukan atau input device. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan perangkat pemproses atau process device. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan perangkat keluaran atau output device. Kemudian yang berikut ada yang dinamakan perangkat penyimpanan
atau storage device. Kemudian yang kelima adalah ada yang dinamakan perangkat jaringan dan internet. Jadi ke semua perangkat-perangkat ini akan kita uraikan pada pembelajaran kali ini. Jadi Bapak berharap anak-anakku menyimaknya dengan seksama agar kalian nantinya mampu memahami apa-apa atau komponen apa saja yang ada dalam hardware atau perangkat keras komputer. Nah, kita mulai dari yang pertama. Input device yaitu perangkat yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sebuah komputer. Jadi di sini input device adalah perangkat yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kemudian yang berikut adalah ada yang dimaksud dengan process device. Apa itu process device? Process device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat masukan. Artinya ketika kita sudah menyalakan input device, maka secara otomatis input device itu akan tersinkronisasi dengan proses device, jadi mana proses device ini akan memproses seluruh perintah yang diberikan kepada perangkat masukan atau proses device tadi. Nah, yang berikut ada yang dimaksud dengan output device. Apa itu output device? Output device yaitu sebuah perangkat yang dapat menampilkan hasil pengolahan data atau perintah pada komputer dalam bentuk soft copy dan hard copy. Jadi ketika kita sudah melakukan input device, kemudian ada yang dinamakan process device, maka untuk menghasilkan atau menampilkan yang telah kita buat di dalam input device dan process device tadi, maka fungsi berikutnya adalah output device, di mana output device ini akan menampilkan seluruh data-data atau komponen-komponen yang kita tampilkan pada sebuah layar komputer. Nah, yang berikut adalah storage device atau penyimpanan komputer, yang dimana storage device itu memiliki pengertian perangkat yang berfungsi untuk menyimpan hasil pengolahan data pada sebuah komputer. Jadi sebuah komputer itu memiliki penyimpanan. Ada yang dinamakan internal dan ada juga yang dinamakan eksternal. Sama halnya kalau anak-anakku memiliki handphone, maka di dalam handphone tersebut memiliki memori internal dan memori eksternal, di mana memori internal itu menyimpan data-data yang telah diinstal oleh admin, sedangkan eksternal itu adalah berisi data-data yang didownload dari server-server atau Google yang kita masukkan ke dalam sebuah komputer. Berikutnya adalah ada yang dimaksud dengan perangkat keras, jaringan, dan internet. Apa itu? Perangkat yang memungkinkan komputer terhubung dengan komputer lain dalam jaringan lokal dan internasional. Ini berarti ketika kita menghubungkan sebuah komputer kita dengan jaringan internet, maka kita bisa mengakses seluruh informasi yang kita butuhkan di dalam jaringan dan internet. Maka jaringan internet itu termasuk perangkat keras yang ada dalam sebuah komputer. Nah, baik anak-anakku semuanya, lebih lanjut di sini perangkat keras terdiri dan bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu ada yang dinamakan keyboard, kemudian ada yang dinamakan mouse, kemudian ada yang dinamakan layar monitor, kemudian ada yang dinamakan printer, kemudian speaker, kemudian CPU, kemudian webcam, kemudian LCD proyektor, kemudian flash disk dan WiFi.
Kesemuanya ini adalah perangkat keras yang ada di dalam sebuah komputer. Masih banyak sebenarnya perangkat-perangkat keras dari komputer itu sendiri. Akan tetapi Bapak hanya menyebutkan beberapa contoh dari perangkat keras itu sendiri. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, mulai dari input device, mulai dari process device, mulai dari output device, sampai kepada perangkat jaringan dan internet, maka dihasilkan pengertian bahwa pengertian perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen komputer yang secara fisik atau kasat mata dapat dilihat dan dipegang ataupun dipindahkan. Ini berarti perangkat keras komputer adalah barang yang secara kasat mata bisa kita pegang, bisa dilihat, ataupun bisa kita pindahkan dari tempat semula ke tempat yang kita inginkan. Baik, untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan untuk hari ini. Insya Allah pada pembelajaran berikutnya kita akan menyambung kembali materi yang kedua, yaitu fungsi dari perangkat keras komputer. Jika ada anak-anakku yang ingin menanyakan, silakan silahkan WhatsApp pribadi saya melalui nomor yang telah Bapak berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.